Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi bersama saya, Valentina Hutagalung, di video pembelajaran PPKN untuk SMA kelas 10. Masih di bab yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih nilai-nilai Pancasila, yaitu 5 sila, dan juga bagaimana aktualisasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila itu dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Jadi, ini adalah subbab keempat atau subbab yang terakhir untuk materi bab 1. Langsung saja kita bahas nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalian semua pasti sudah tahu bahwasanya Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau pandangan hidup bangsa Indonesia atau ideologi bangsa Indonesia. Pancasila memiliki serangkaian nilai. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Kelima nilai-nilai tersebut memiliki satu tujuan yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nilai dan dasar Pancasila ini bersifat universal dan objektif. Artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai atau diakui oleh negara lain walaupun namanya bukan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini bersifat dasar dan filsafat yang merupakan motivator atau pengarah untuk kita menjalankan kehidupan bernegara. Pancasila memiliki dua nilai, ada nilai subjektif dan ada nilai objektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya adalah nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri sepanjang sejarahnya. Sedangkan nilai-nilai yang objektif adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain. Lalu bagaimanakah aktualisasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan? Sebelum kita membahas bagaimana penerapan nilai Pancasila dan bagaimana aktualisasinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu aktualisasi. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi atau melakukan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi Pancasila ini dibagi lagi menjadi dua. Ada aktualisasi subjektif dan ada aktualisasi objektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral, dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Aktualisasi atau tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan Pancasila ini harus dilakukan semua warga, tidak terkecuali bagi warga negara biasa atau aparat pemerintah atau penguasa, semua sama aja harus melakukan perbuatan tindakan sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, ada aktualisasi Pancasila objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan yang meliputi kelembagaan negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan juga bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Selanjutnya kita akan bahas apa-apa saja sih nilai yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila dan bagaimana aktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan bernegara. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila yang pertama ini dikatakan bahwasannya Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan untuk memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan bertumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama,
Dan yang keenam, negara memfasilitasi pertumbuhan agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Kemudian bagaimana aktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila ini di dalam kehidupan bernegara? Yang pertama, kita harus percaya dan takwah kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, kita harus menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan yang keempat, yang tidak memaksakan agama kita terhadap kepercayaan orang lain. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila yang kedua ini? Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk hidup. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Atau dilakukan penegakan atau pelurusan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian bagaimana aktualisasi dan penerapan Pancasila berdasarkan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan atau jujur. Dan yang kedelapan, saling menghormati dan saling bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sila yang ketiga ini? Yang pertama, nilai nasionalisme. Yang kedua, cinta tanah air. Ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Lalu bagaimana penerapan atau aktualisasi sila yang ketiga ini di dalam kehidupan bernegara? Yang pertama, kita harus bisa menempatkan kesatuan-persatuan ini di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang kedua, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa kita. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila yang keempat ini? Yang pertama yaitu nilai demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu permusyawaratan. Permusyawaratan itu artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Kemudian bagaimana penerapan atau aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada sila yang keempat ini? Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, utamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kelima, iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai kebenaran dan keadilan. Kemudian yang terakhir, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Bagaimana penerapan sila kelima ini dalam kehidupan bernegara? Yang pertama, kita harus melakukan perbuatan yang mencerminkan sikap kekeluargaan atau gotong royong. Kedua, bersikap adil. Ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak boros dan bergaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. Kesepuluh, menghargai hasil karya lain. Kesebelas, mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, serta banyak sekali contoh-contoh lainnya
penerapan nilai-nilai Pancasila ini. Nah, kita sudah mendengarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Kita sudah tahu bagaimana penerapan dan aktualisasi Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Sekarang kalian bisa mengerjakan latihan soal ini di rumah dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya. Oke, sampai jumpa di bab 2. Bye-bye.